Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tematik subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menyelesaikan sifat pada pertukaran perkalian, siswa dapat membuat cerita dengan melihat susunan gambar, dan siswa dapat mengetahui sikap perbuatan baik terhadap sesama. Oke anak-anakku, sekarang kita masuk pembelajaran 5. Kalian bisa buka di halaman 55 ya. Oke, kemarin kita sudah membaca mengenai dongeng petani dan ikan emas yang di pembelajaran 4 kemarin ya. Nah, di sini ada diagram. Diagram ini ditanyakan adalah tokoh di dalam dongeng, pesan dongeng, peristiwa yang terjadi, dan sifat tokoh. Oke. Di sini ada tokoh di dalam dongeng. Saya sudah pernah jelaskan ya. Tokoh di dalam dongeng itu adalah yang memerankan dia. Siapa aja? Ada petani. Kalian bisa tulis petani. Setelah petani ada anak ikan emas dan orang tua ikan emas. Nah, itu tokohnya. Lalu ada ada sifat tokoh. Untuk sifat tokohnya kalian bisa tulis petani, sifat tokohnya apa? Kemarin kita sudah belajar. Baik rajin dan suka menolong kalau petani. Anak ikan emas sifatnya baik hati dan suka menolong. Lalu orang tua ikan emas sifatnya apa? Suka menolong. Nah, peristiwa yang terjadi, apa peristiwa yang terjadi ketika terjadi tolong menolong ini? Ketika petani itu terpleset dan daun tehnya itu jatuh ke sungai. Dan akhirnya anak ikan emas itu membantu petani mengumpulkan daun teh yang tercecer di sungai. Atau yang terbawa oleh arus air sungai ya. Ada pesan dongeng. Pesan dongeng ini seperti nasihat. Nasihatnya berarti kita harus saling tolong menolong. Oke, kita lanjut ya ke halaman 56. Oke, di halaman 56 coba perhatikan, di sini ada sikap baik kepada sesama manusia merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila itu berbunyi apa? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini kita bisa tulis apa saja contoh sikap baik kepada sesama, yaitu saling tolong menolong. Sikap baik apa saja yang telah kamu lakukan? Nah, ini biasanya apa nih? Harus sikap baik ya. Apa kamu pernah membantu orang yang sedang kesulitan? Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat. Oke, di sini kita bisa lihat contoh sikap baik. Ya, contoh sikap baiknya apa? Sikap baik yang sudah kulakukan, lalu ada sikap baik yang belum kulakukan. Ini ada di halaman 56. Kalian isi satu aja ya, karena ini tergantung dengan pengalaman kamu sendiri. Contohnya nih, misalkan Ustazah, contoh sikap baik. Misalkan Ustazah pernah menolong. Sikap baik yang sudah kulakukan, menolong teman yang rumahnya kebakaran. Lalu sikap baik yang belum kulakukan. Sikap baik yang belum Ustazah lakukan apa ya? Banyak sebenarnya. Oke, di halaman 56 ini ada tabel ya. Ada contoh sikap baik. Apa? Kamu pernah
melakukan apa, lalu sikap baik sudah kamu lakukan apa, misalkan meminjamkan pensil atau berbagi bekal. Dan sikap baik yang belum kamu lakukan, nah kira-kira apa yang belum kamu lakukan, sikap baik yang belum pernah kamu lakukan. Kamu bisa tulis ya, jika Ustazah aku udah melakukan sikap baik kok, udah menolong, udah berbagi, ya udah berarti tidak usah diisi, di strip aja ya. Kita lanjut ke halaman 57. Nah, di sini coba perhatikan. Nina dan Mary bersahabat baik. Mereka sering bermain dan belajar bersama. Hari ini Nina dan Mary mengerjakan tugas bersama tentang perkalian. Nah, pada perkalian dua bilangan. Jika kedua bilangan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini coba perhatikan. Kalian bisa lihat di halaman 57 ya. Titik-titik dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. Oke, berarti di sini kita tukar saja. Di sini berarti ditulisnya adalah 4 ya. Oke, lalu 9 dikali titik-titik sama dengan 2 dikali 9. 2 dikali 9 berapa? 18. Berarti ini 9 dikali 2. Hanya ditukar-tukar saja ya, seperti penjumlahan kemarin. 3 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Berarti ini 3 dikali 6. 6 sama dengan 6 dikali 3. Hasilnya sama 18. Ya, nih. Sama kan? Oke, itu adalah sifat pertukaran pada perkalian. Coba kita lanjut. Oke, di sini ada 2 dikali 19 dikali 5 sama dengan titik-titik. Nah, ini ada perkalian 3 kayak gini Ustazah. Ngitungnya harus yang mana dulu? Oke, kita bisa dikurungkan seperti ini. 2 dikali 19 dikali 5 sama dengan, nah ini cara pertama. Kalau cara pertama, kalau dikali kita kurangi seperti ini. 2 dikali 19 sama dengan 38. 38 dikali 5. 5-nya di sini. 38 dikali 5 sama dengan 190. Cara kedua kayak gimana Ustazah? Cara kedua perhatikan. Kalau ini dia pakai yang kecil dulu. 2 dikali 5. Ya. 2 dikali 5 baru dikali 9. 2 dikali 5 sama dengan 10. Ya, lalu dikalikan 9. Jadi 19 ya. 10 dikali 19 sama dengan 190. Hasilnya tetap sama. Kamu mau yang mana dulu perkaliannya? Mau dikalikan yang mana dulu? Dia hasilnya akan tetap sama, yaitu 190. Oke, kita lanjut. Di sini ada ayo berlatih. Oke, untuk yang ayo berlatih di pembelajaran 5 ini kita skip dulu karena yang ini akan Ustazah jadikan tugas kalian. Kita lanjut ke pembelajaran 6 dulu ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 6. Nah, di sini ada gambar seorang petani. Ternyata hewan-hewan di sekitar kita itu memiliki banyak manfaat bagi manusia. Ada yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan pakaian. Nah, ada juga hewan yang dimanfaatkan tenaganya seperti kuda dan kerbau. Oke, ada yang tahu tidak kalau kuda tenaganya untuk apa? Ya, ada yang untuk menarik delman. Lalu kalau kerbau untuk apa ya? Ya, benar, untuk membajak sawah. Seperti gambar di sini ada seorang petani yang sedang menanam padi, yaitu menggunakan kerbau. Nah, kalian bisa melihat di sini ada judul dongeng tentang kerbau pembajak. Nah, sekalian akan membuat cerita dongeng menggunakan gambar-gambar tersebut. Oke,
Nah, di sini kita lihat ya, kita coba untuk membuat dongeng dengan gambar. Gambar yang pertama itu seorang petani yang sedang mencangkul untuk menanam padi. Nah, di sawah yang luas. Lalu petani ini kelihatan apa? Murung, bersedih hati, dan sepertinya dia terlihat capek. Lalu tiba-tiba ada kerbau yang menghampirinya dan petani itu membajak menggunakan kerbau. Nah, bagaimana Ustazah cara membuat ceritanya? Oke, kita lihat di sini dari gambar. Ustazah akan contohkan membuat ceritanya seperti ini. Di pagi hari, ada seorang petani yang sedang mencangkul di sawah. Sawah itu sangat luas. Lalu, petani merasa capek dan lelah. Oke, lalu dia istirahat. Setelah itu, ada dua ekor kerbau yang menghampirinya. Nah, kerbau itu digunakan untuk membajak oleh petani. Nah, itu cerita cara kita bercerita dengan gambar yang tersedia. Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi itu adalah hewan yang dimanfaatkan tenaganya, dan juga ada lagi contoh hewan yang dimanfaatkan dagingnya dan juga telurnya, yaitu contohnya adalah ayam. Nah, ayam banyak digemari oleh semuanya. Pasti kalian juga senang kan makan ayam dan juga telur ayam. Nah, oleh karena itu ayam banyak dipelihara. Nah, salah satu yang memelihara ayam adalah kakek Nina. Nah, di sini ada soal cerita, yaitu kakek Nina memelihara ayam. Kakek mempunyai 6 kandang ayam. Nah, di dalam setiap kandang terdapat 9 ekor ayam. Oke, ada 6 kandang. Setiap kandang isinya ada 9 ekor ayam. Nah, ayam kakek tersebut semakin besar. Kakek membagi ayam-ayamnya menjadi 9 kandang. Nah, setiap kandang berisi ayam sama banyak. Lalu ditanya, berapa banyak ayam di setiap kandang? Nah, perhatikan di sini ada 9 kandang ayam. Oke, nah 9 kandang ayam. Satu kandang ayam berisi 6 ayam. Coba berarti diapakan? Ayo penyelesaiannya. Yaitu dikali. Berarti kandangnya itu berarti setiap kandang ada 6 ayam. Berarti 6 dikali 9. 9-nya itu kandang. Berapa ya? Coba kalian bisa hitung. Setiap kandang ada 6. Perkalian itu, ayo ada ingat tidak perkalian itu apa? Nah, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, kalian bisa tambahkan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sampai 9. Nah, kalian bisa hitung ada berapa ayam? Oke, yaitu ada 54. Oke, di sini kita mendapatkan sifat pertukaran. Berarti 6 dikali 9 sama dengan 54. Dan 9 dikali 6 sama dengan 54. Masih ingat tidak sifat pertukaran itu apa? Oke, sifat pertukaran itu adalah hasilnya, walaupun bilangannya ditukar, hasilnya tetap sama. Seperti itu. Berarti 6 dikali 9 sama dengan 9 dikali 6, dan hasilnya sama, yaitu 54. Seperti itu. Mudah kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, selain ayam pedaging, kakek juga memelihara ayam pertelur. Nah, ayam pertelur kakek menghasilkan banyak telur. Nah, kakek sering membagi telur-telurnya kepada tetangga. Nah, para tetangga sangat berterima kasih kepada kakek. Kakek disayangi para tetangga. Kenapa ya kakek disayangi para tetangga? Ada yang tahu tidak? Karena kakek sering membagi telurnya kepada tetangganya. Seperti itulah kita. Ketika kita bertetangga, kita harus saling menolong, saling membantu, saling membagi jika kita mempunyai makanan yang
lebih. Oke, perhatikan lagi. Di sini ada contoh tabel. Coba perhatikan halaman 62 ya. Di sini ada tabel, ada nama tetangga, sifat baiknya apa, contoh perbuatan baiknya apa. Misalkan Ustazah punya tetangga namanya Rani. Sifat baiknya adalah ramah. Nah, contoh perbuatannya apa? Ketika Rani lewat depan rumah, Rani selalu menyapa dan menegur tetangga, menegur Ustazah. Nah, itu adalah sifat ramah. Oke, contoh yang kedua. Ustazah punya tetangga namanya Denny. Nah, dia itu sifat baiknya apa? Suka membagi. Nah, contohnya apa? Yaitu Denny sering membagi makanan kepada Ustazah, gitu, saling berbagi jika dia punya makanan yang lebih. Oke, itu ya. Nah, kalian juga bisa tuliskan kira-kira nama tetangganya siapa, sifat baiknya seperti apa, lalu contoh perbuatan baiknya apa gitu. Baik, kita lanjut ke halaman 63. Ayo berlatih. Di nomor 1 perhatikan, buatlah suatu paragraf cerita yang sesuai dengan gambar berikut. Oke, kalian bisa tulis ya. Di sini kita diskusikan bersama. Pada suatu hari, seekor kelinci ingin mengambil sebuah mangga di atas pohon. Kelinci itu kesulitan, lalu datanglah seekor keledai yang ingin membantunya. Keledai itu memberikan punggung badannya untuk membantu kelinci mengambil buah. Nah, seperti itu ya satu paragraf cerita. Untuk yang nomor 2, kalian bisa lingkari ya. Nomor 2 dilingkari, nomor 2 bonus ya. Karena ini memakai logika dan harus pakai cara yang begitu panjang, jadi dilingkari saja untuk nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Nomor 2 tidak usah diisi ya. Langsung nomor 3. Buatlah sebuah soal cerita perkalian dengan sifat pertukaran. Mintalah temanmu menjawab soal berikut. Nah, di sini kita diminta untuk membuat soal cerita. Kakek Deli memelihara kambing. Kakek mempunyai 4 kandang kambing. Di dalam setiap kandang terdapat 8 ekor kambing. Kambing kakek tersebut semakin besar. Kakek membagi kambingnya menjadi 8 kandang. Setiap kandang berisi ayam sama banyak. Berapa banyak ayam di setiap kandang? Jadi sifat pertukarannya seperti ini. 4 dikali 8 sama dengan 8 dikali 4. Seperti itu ya. Untuk yang nomor 4, tuliskan contoh perbuatan baik yang menggambarkan sifat berikut. Nah, kalau jenaka ini adalah kata-kata yang lucu. Oke, jadi jenaka ini kita lingkari saja ya. Kita lanjut yang B dan C. Untuk ramah, coba. Sifat baik ramah contohnya. Contohnya adalah Nina selalu menyapa orang yang ada di hadapannya. Nah, itu ramah. Lalu untuk penyayang hewan, Deli merawat hewan peliharaannya dengan memberi makan yang teratur. Oke. Kalau sudah bisa ditulis ya. Untuk yang nomor 2 bonus saja, dilingkari saja. Jadi yang diisi nomor 1, 3, dan 4. Jadi tugas yang dikumpulkan ke Ustazah ada di halaman 58 yang ayo berlatih pembelajaran 5 ya. Di halaman 58. Kayak di sini ada nomor 1. Nomor 2, 3, dan 4. Nah, untuk yang nomor 3 ini hanya ditukar saja ya. Contoh yang A, 9 dikali 5 sama dengan 5 dikali 9. Nah, untuk yang nomor 4 ini, kalau kalian masih bingung, jadi kalian kalikan yang ini dulu nih.
2 dikali 5 ditaruh sini, 10. 4 dikali 25, 100. 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi kalian tinggal taruh yang di sini aja. 97. Lalu 11. Lalu 228. Nah, tinggal kalian kalikan. 10 dikali 97 gampang, tinggal taruh nolnya di belakang. Lalu ada 100 dikali 11 berapa? 10 dikali 228 berapa? Nah, hanya ditaruh nolnya aja. Kalau kalian seperti ini ya, memakai cara yang kedua tadi yang udah Ustazah ajarkan. Oke, untuk itu saja tugas dari Ustazah di halaman 58 ya. Kalau sudah bisa difoto dan kirimkan ke Ustazah Lina. Yang dikirimkan hanya yang halaman 58 saja ya. Sekian dari Ustazah untuk materi pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.